Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Terutama kita bersyukur sampai pagi hari ini kita diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberi oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda begini, jenengan bisa melihat di hadis nomor 17, hadis nomor 17 di Kitab Arba'in An-Nawawi. Di situ ada kalimat innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Ya, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Kalau terjemahan secara tekstual, sesungguhnya Allah itu mewajibkan. Jadi kata-kata kataba di situ jangan diterjemahkan menulis. Ini sama dengan Al-Baqarah 183, itu ada kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Jadi pas ketika Rasulullah mengatakan innallaha kataba, berarti sesungguhnya Allah itu mewajibkan. Mewajibkan apa? Al-ihsan. Allah itu mewajibkan al-ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu, atas segala hal. Berarti para jamaah yang dimuliakan oleh Allah berihsan di dalam segala sesuatu, berihsan di dalam segala hal, itu hukumnya wajib. Kita akan terjemahkan, kita akan bahas sedikit sebelum masuk ke aspek-aspek keagamaan dalam Al-Quran dan Sunnah. Makna ihsan itu sendiri apa? Seringkali kita mengenal kata-kata ihsan itu dalam sudut satu pandang saja. Ketika kita mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu nanti pada konteks ihsan satu aspek, yakni aspek tauhid atau akidah. Ihsan itu kalau dalam bahasa Arab itu kan masdar ya. Dan kemudian kata dasarnya itu sulasi mujarodnya itu hasuna. Kalau ihsan itu nanti dari wazan af'ala. Jadi ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi kata dasarnya itu hasuna. Hasuna itu mempunyai makna baik, bagus. Kalau ihsan itu berarti kebaikan. Itu secara linguistik kebahasaan. Dan orangnya disebut muhsin. Maka dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, jadi ihsan itu kalau dirinci, maka ihsan itu mempunyai makna baik, berkualitas. Kalau dalam bahasa lain namanya itqan. Namanya itqan.
Maka Mustafa Al-Bugha menyebut dengan min tamamil itqan. Ketika menerjemahkan kalimat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu dan seterusnya itu. Jadi ihsan ini kalau saya maksud itu berarti melakukan sesuatu itu dengan cara yang paling baik. Itulah ihsan. Dan melakukan sesuatu dengan cara yang paling baik atau itqon atau berkualitas itu dituntut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama itu kalau menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, agama itu kan 4 sebenarnya unsurnya itu. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, dan ada muamalah dunyawiyah. Dan memang di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah lepas dari 4 unsur ini, Pak. Kita akan coba sedikit bagaimana konteksnya ihsan di dalam 4 aspek ini. Dan sekali lagi saya ulang bahwa dalam hidup kita tidak akan pernah lepas dari 4 hal ini. Akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dunyawiyah. Baik, yang pertama, posisi perbuatan kita, posisi akidah kita itu semuanya harus mengerucut kepada ahadnya Allah Subhanahu wa taala. Ahadnya Allah Subhanahu wa taala itu berarti ya menyangkut yang rububiyah ataupun uluhiyahnya. Cuman satu tok sudah. Itulah akidah yang benar. Sehingga kalau kita ini kemudian dalam kehidupan kita meyakini ada Tuhan selain Allah, ada sekutu bagi Allah, itu berarti akidah kita itu tidak ihsan. Dan orang-orang yang semacam ini otomatis amalan-amalannya pun akan terhapus, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya contohkan di sini tentang masalah dukun itu. Kan ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan man ata arafan au kahinan fasa'alau an syai' fasaddaqau bima yaqul lam tuqbal lahu, yang lam tuqbal lahu salat berapa? Arba'in yauman. Jadi kalau ada orang itu yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, fasa'alau an syai', dia bertanya tentang sesuatu, tentang dukun. Yang dikatakan oleh dukun dia percaya. Maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Ini artinya akidah yang tidak ihsan. Dia masih percaya dengan adanya dukun itu, dia percaya dengan adanya araf itu. Maka akidah yang tidak ihsan semacam ini sampai punya efek sholatnya 40 hari tidak diterima. Itu baru bertanya, baru percaya. Bagaimana posisinya seseorang itu ketika meyakini ada Tuhan selain Allah? Contoh saja dalam masalah sholat itu. Ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yuraun itu kalau di dalam bahasanya Nabi itu syirkul asghar. Syirkul asghar. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah masyirkul asghar. Qala ar-riya. Sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik yang kecil. Ada orang menyebut dengan syirkul khafi. Syirik yang tersamar, gak ketok, gak kelihatan, tapi dia syirik. Ketika ditanya, iya ya Rasulullah, masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik yang kecil itu apa ya Rasul? Qala ar-riya'u. Riya itu berarti ibadah karena konteksnya ingin dipuji sama orang, ibadah karena ingin dihargai sama orang, itu namanya syirik gitu. Dan ini akidahnya tidak benar. Makanya kalimat dalam surah Al-Bayyinah itu ada kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Digandeng lagi dengan kalimat hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Apa bedanya mukhlisin dengan hunafa?
Para ulama membedakan antara mukhlisin dengan hulafa. Kalau yang namanya mukhlis itu berarti tidak ada campuran apa-apa. Sementara hunafa yang jamak daripada hanif itu artinya yaqbilu ilallah wa yadbiru amman siwahu. Menghadapnya hanya kepada Allah dan tidak berpaling kepada yang lain, itu hanif. Maka di sini kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan di dalam masalah akidah, itu kan menyebut pada posisi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dimanapun kita berada, kapanpun kita merasa memang betul-betul terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya tauhid itu yaitu ihsan dalam konteks akidah itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada di hati kita, Allah paham. Itulah puncak daripada tauhid. Dan itu namanya ihsan dalam posisi akidah. Jadi jangan sampai akidah kita itu terkotori oleh sekutu-sekutu yang kita buat sendiri. Jangan sampai akidah kita itu terkotori oleh kesyirikan-kesyirikan. Itu bekas ibadah begitu luar biasa. Umar bin Khattab itu nangis. Umar bin Khattab nangis. Begitu nangis ditanya sama pendeta ini, "Mayu bagi kaya Umar, yang membuat kamu nangis itu apa, Umar?" Maka kemudian Umar mengatakan, "Dzakartu ayatan fil Qur'an. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah." Surat apa itu, Bu? Loh, lali pisan sampean. Amilatun nasibah, ayat 3 ayat 4. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Umar bin Khattab ingat ayat ini nangis. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, amilatun itu kan orang yang melakukan suatu amalan. Rekodoyo tenanan melakukan suatu amalan. Tapi ayat keempat, tasla naran hamiyah. Apa maksudnya tasla naran hamiyah? Masuk ke dalam neraka. Ada orang yang ibadahnya luar biasa. Ada orang yang amalannya begitu luar biasa, tapi malah justru masuk neraka. Kenapa, Ibu? Kenapa, Pak? Ada orang amalannya bagus, ibadahnya bagus, tapi dia tetap masuk dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena itu tadi, akidahnya tidak mendidik ya anaknya itu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk kedoliman yang besar, tidak diampuni oleh Allah itu. Ayo, kalau kita pengen selamat, poin pertama, ihsan akidah itu harus dibetulkan. Gimana akidahnya itu? Harus kita bersihkan akidah kita itu. Engkau dong-dongi kita kecelek. Di yaumal qiyamah kita sudah sok-sokan, amalanku akeh, aku bendino maca Quran. Saya setiap hari jamaah di Masjid Al-Amin. Dong-dongin nanti di yaumal qiyamah, Masya Allah ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akidah kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menyekutukan Allah. Dalam kehidupan kita kan simpel-simpel itu banyak yang kita lakukan. Saya tanya ya, ini mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah bentuk sakit hati di kajian-kajian semacam ini. Tapi memang harus saya sampaikan. Ya, resiko saya itu memang tidak diundang lagi, itu saja. Ya, itu resiko saya. Tapi saya berprinsip, kata Nabi apa? Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan meskipun itu pahit. Saya tanya, orang mau mantu ya. Pas ketika mantu sik ngitung-ngitung ngono iku termasuk ihsan tidak akidahnya itu?
Ayo, sing banter lek ngomong. Enggak ya? Masih ada yang suka ngitung-ngitung. Weh, mantumu piro se? 18 neptune. Weh, masyaallah. Ini piro anakmu anu neptune? 18. 18 karo 18 gak oleh nikah lho. Teko endi model ngono kuwi? Anakmu piye? Oh, Kemis Wage. Mantumu Jumat Paing. Oh, gewe iki gak oleh rabi. Teko endi ngono kuwi? Saiki bulan Muharram. Ada yang berani untuk melakukan tasyakuran mantu khitan pada bulan Muharram? Lek isik gak wani berarti akidahnya gak ihsan. Masa sih kita ngaji Ahad pagi semacam ini masih takut model begitu? Saya sudah buktikan Ibu, ndak ada apa-apa. Saya nikahnya bulan Suro tanggal 1. Rame-rame akad nikahnya. Saya termasuk yang Jumat Paing, istri saya Kemis Wage giwing. Katanya gak boleh rabi, tak rabi wae. Saya 18 neptunya, istri saya juga 18 neptunya. Ya tetap nikah, ya ora apa-apa. Tawakal. Ini yang seperti dikatakan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib itu didatangi sama dukun, Eli kamu jangan perang. Nanti tentaramu mati semua. Ali bin Abi Thalib cuma ngomong, tawakaltu 'ala Allah wa kadzabtu 'alaika. Saya hanya tawakal kepada Allah dan saya mendustakan engkau. Ini yang namanya tatoyur, ini namanya tiaroh. Dan Rasulullah mengatakan, sahih dalilnya, Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiaroh itu, tatoyur itu syirik. Bisa. Wah, radikal ben. Radikal itu ramah, terdidik dan berakal. Ya, lah memang Nabi mengatakan begitu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu surah Yasin kan ada kalimat inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim kan itu. Tapi ada muncul qalu ta'irukum ma'akum. Itu tiarah, tatayyur. Menganggap kalau ada bulan sial karena hitungan tertentu itu tatayyur. Dan tatayyur itu kata Rasulullah, innat tiyarata syirkun. Makanya Nabi juga mengatakan, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu. Bukan termasuk umatku yang melakukan tatayyur atau datang kepada orang lain untuk melakukan tatayyur. Tidak diakui sebagai umat Muhammad SAW. Keyakinan-keyakinan model begitu itu akidah kita jadi tidak ihsan, tidak berkualitas dan tidak baik. Kenapa sih kita tidak berani untuk melakukan mantu atau khitan di bulan Muharram, di bulan Suro? Kenapa? Halo? Yang nggak berani itu alasannya apa? Nabi Nuh selamatnya bulan apa toh? Muharram. Nabi Musa selamatnya bulan apa? Muharram. Nabi-nabi terdahulu itu semuanya Muharram diselamatkan oleh Allah. Kenapa malah kita balik menjadi nasib sial? Pas ketika nikah hujan dawarasnya luar biasa, Masya Allah. Orang mengkait-kaitkan salai dewi rabi bulan Muharram. Begitu Masya Allah hujan lah kok ono orang yang akidahnya nggak ihsan. Jenengane jeroane wong wedok diuncalo neng terop. Saya cuma bilang begini loh, emangnya malaikat Mikail itu takut sama jeroane wong wedok? Ini akidah. Di sini belajar tauhidnya pakai kitab apa? Kalau di Malang sana tak hantem pakai kitab Fathul Majid itu. Punyanya Syekh Al-Utsaimin luar biasa. Ya termasuk membahasnya semacam itu. Kayak kita itu ngegantungkan sepatu nih jaran di dure apa? Lawang itu gaya apa? Emangnya sepatu nih jaran iso tolak balak? Kalau bahasa kasar ini, ayo loh mikir. Kira-kira ketupat dekek dukure lawang itu apa iso tolak balak?
Halo. Kira-kira pring petuk apa jenenge? Ya pring petuk jenenge. Harganya berapa miliar itu? Didekek neng dhuwure lawang iku apa bisa menolak tolak balak. Masya Allah, akidah yang gak ihsan model begitu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat berarti dia telah melakukan kesyirikan. Wes, itu poin pertama, wes. Ngajine saiki kenceng, wes. Yang nomor 2, kalau tadi aspek akidah, kita harus ihsan di dalam aspek apa? Ibadah. Ibadah itu ndak boleh asal-asalan. Kita ngomong begini, sholat itu penting, betul ya? Jangan mengatakan sing penting. Apa bedane sholat iku penting ambek sing penting sholat? Lek jenengan mengatakan sing penting sholat, wah wis otomatis itu. Tapi kalau kita mengatakan sholat itu penting, maka kita harus ihsan. Saya contohkan, ada seorang sholat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, pas begitu selesai sholat, dia menghadap sama Nabi. Nabi enak ngomongnya, sholat lagi kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat ya Bu ya. Tapi kata Nabi belum sholat. Akhirnya orang ini sholat untuk yang kedua. Setelah sholat yang kedua, dia datang lagi pada Rasulullah. Nabi ngomong apa lagi? Sholat lagi, kamu itu belum sholat. Jenengan buka hadis ini, namanya hadis musi'is shalah namanya. Para ulama menyebut ini hadis musi'is shalah. Sholat berkenaan dengan orang yang sholatnya itu tidak benar. Orang ini kemudian sholat yang nomor 3. Setelah sholat yang nomor 3, kemudian oleh Rasulullah baru diajari, ternyata sholatnya masih tidak benar. Yang kita garis bawahi di situ tuh ada kalimat tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, itu dan seterusnya itu, Masya Allah. Ada kalimat hatta tatma'inna itu loh. Apa tatma'inna itu Bu? Tumaknina. Tumaknina itu batasannya bukan bacaan, tapi tumaknina itu batasannya organ tubuh itu. Kalau umpamanya mohon maaf dikatakan tumaknina itu batasannya 1 kali tasbih, weh cepat itu. Saya tidak sepakat dan tidak ada dalil yang mengatakan semacam itu. Tapi Rasulullah malah menyuruh kita itu, sehingga begini ya. Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang mencuri sholat. Ada orang mencuri sholat. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Sejelek-jeleknya manusia orang yang mencuri sholat. Rasulullah ditanya, kaifa yasriqu min salatihi ya Rasulullah? Bagaimana seseorang itu mencuri sholat? Nabi cuma bilang, man lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, itu namanya mencuri sholat. Kalau dalam hadis itu dikenal namanya yankir. Yankiru al-ghurab, ya. Yankiru al-ghurab ala dam. Jadi kalau ada burung gagak itu ada darah, dia matuk. Ini namanya yankir. Dan ketika Rasulullah melihat ada orang yang sholatnya semacam ini, beliau mengatakan, laumata hadzal rajulu ala hadhil hal mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini mati, sholatnya tetap semacam ini, dia matinya dengan tidak membawa agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak ihsan sholatnya itu. Kalau golek ilmu ngaji seperti ini, kita bilang ngaji itu penting. Jangan mengatakan yang penting, lek yang penting ngaji ku piye? Lek yang penting ngaji ku piye? Ya pokoknya teko, mbok paham, mbok ndak. Kadang-kala mbek turu-turu bareng. Jumatan juga begitu. Jumatan itu penting. Jangan mengatakan yang penting Jumatan, jangan begitu. Harus betul-betul ini yang disebut oleh Mustafa Al-Bugha itu
anta budallaha wahdahu la syarikala ma'a tamamil itqon. Ketika engkau itu beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu, ma'a tamamil itqon, dengan kesempurnaan kualitas. Maka memang yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan tubuhnya saja, bukan. Dulu pernah saya sampaikan, ya cukup lama saya sampaikan di sini tuh. Saya dulu pernah nyampaikan tentang ibadah lahir batin, masih ingat? Lali bisa. Wong sing nyatet durung karuan niling, apa mana sih nggak nyatet? Saya dulu sampaikan di sini tentang ibadah lahir batin, itu judulnya itu. Saya masih ingat betul. Pada saat itu saya mengatakan ada istilahnya sembah rogo, ada istilahnya sembah cipto. Ya nomor 3 Bu masih ingat? Ada sembah roso. Wes sudah mulai ya. Sembah yang namanya sembah rogo, namanya saja rogo. Kalau namanya sembah rogo itu ibadah yang hanya terbatas tubuhnya saja, gerakannya saja. Tapi pikirannya nggak ikut sholat, hatinya nggak ikut sholat. Kadang sholat itu sing nglambiar ndak karu-karuan. Allahu Akbar, pemeanku turun garing rek. Sami Allah liman hamidah, engko sarapan mbek opo iki? Allah, ya semacam. Jadi pas ketika ibadah itu cuma gerakan tubuh tok. Nun saya gerakan tubuhnya saja. Itu namanya sembah rogo. Berarti belum ihsan. Ibadahnya belum ihsan ini. Kalau naik ke atas ada namanya sembah cipto. Sembah cipto itu kebalikan dari kalimat dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu apa? Ya nglambiar dak karu-karuan itu. Kalau orang sembah cipta itu tidak sahun lagi sudah. Namanya hudurul qalbi. Hatinya ikut sholat, pikirannya ikut sholat. Masya Allah, dinikmati. Itu sembah cipta. Jenengan sembah rogo atau sembah cipta? Lak guyu lek ditakoni. Persentase sembah rogo sama sembah cipta lebih banyak mana? Sembah rogonya. Oh ya wis, ndak apa-apa dilakoni daripada ora. Ada orang yang enggak sholat dengan orang yang sholat sing nglambyar, masih lebih baik yang sholat yang nglambyar. Tapi jangan jadi alibi. Oh gak apa-apa ternyata sholat nglambyar, bukan begitu maksudnya. Ya. Nanti kalau kita bicara tentang sembah cipta itu Masya Allah panjang begitu, tentang mulai hudurul qalbi, mulai ta'zim, tafahum dan sebagainya, itu luar biasa. Kapan-kapan kita akan bahas komponen-komponen ibadah untuk bisa berihsan di dalam masalah ibadah itu apa nanti. Ya, ini karena waktunya terbatas. Kecuali kalau dikasih waktu Pak sampai jam 9, wah itu. Ya 9. Baik, jenengan ini biasanya kalau main HP 1 jam 2 jam kuat ya. Nonton sinetron 1 jam 2 jam kuat ya. Tapi kalau ngaji sak jam iki koyok wis kudu ndang mari ya, sak jam kudu ndang mari. Jadi ada yang namanya sembah rasa kemudian. Itu yang paling tinggi sembah rasa itu. Sembah rasa itu posisinya di samping posisi ciptonya ada di hadir, mindsetnya hadir, pikirannya hadir, hatinya hadir. Amalan-amalan ibadah itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan. Orang itu pas ketika sholat kan mesti mengucapin takbir tuh Bu. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kalimat Allahu Akbar itu kan berarti Allah itu maha besar. Berarti kalau kita sembah ciptonya masuk, oh berarti sing gede iki mek Gusti Allah tok. Sing adigang-adigong iku mung Gusti Allah tok. Berarti awake dhewe iki cilik. Maka begitu sholat selesai, dia keluar setelah salam, sombongnya hilang, kemelintine hilang,
sok-sokane hilang itu berarti sudah masuk sembah rasanya dia masuk dia. Tapi kadangkala memang Masya Allah sholatnya waduh luar biasa, ayatnya dawa-dawa, tapi sombongnya gak hilang-hilang, ngenyek uang ya sih terus-terusan. Ini berarti sembah rasanya gak kena. Loh, itu loh yang saya maksud ihsan di dalam masalah ibadah itu sampai sedemikian itu. Pak, proses betul, kita proses. Ayo kita sama-sama berlatih membiasakan sampai sembah cipta, sampai sembah rasa. Insya Allah nanti mudah-mudahan. Tapi saya yakin kok jenengan ini adalah orang-orang yang saleh dan salehah. Ibadahnya juga berkualitas. Jadi makanya posisinya ibadah itu ya kudu ihsan, sing apik tenanan, sing berkualitas tenanan. Bukan hanya sekedar gugur kewajiban. Dan juga bukan hanya karena sekedar butuh nang Gusti Allah tok. Mohon maaf sekali. Itu di Malang sana ya. Lepas utangi akeh ngono. Orang metu-metu tuh kok masjid. Ya Allah, begitu utangin entek lali nang masjid itu gak ihsan itu. Iku jenenge kurang ajar nang Gusti Allah itu. Gusti Allah cuma digawe tambal foto. Itu namanya juga enggak ihsan. Maka Rasulullah mengatakan ta'arraf ilallah firrakhai ya'rifka fisiddati. Tetap elingo nang Gusti Allah, tetap kenali Allah dalam posisi seneng. Maka Allah pun akan mengenalmu dalam posisi kamu sedang susah. Kita ini kan dibalik. Kita mengenal Allah ketika kita susah. Tapi pas ketika kita senang kita nggak kenal Allah. Loh ngono iku modele piye to? Ndak boleh, itu ndak ihsan dalam masalah ibadah, itu ndak boleh begitu. Tetap utangi akeh ya tetap ibadah, gak duwe utang ya tetap ibadah. Utangi akeh ibadah ya lurus, bersih, kualitas, gak duwe utang ya tetap lurus, berkualitas begitu. Jenengan masih ingat ya tentang masalah Sa'labah itu kan? Ada memang ulama yang mendoifkan tentang masalah sanad itu. Tapi kisah ini masyhur. Sa'labah itu orang yang miskin, melarat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong saya didoakan ya Rasul. Nabi tidak mau. Suatu saat datang lagi, ya Rasul, buat saya didoakan ya Rasul. Nabi tidak mau. Ketiga kalinya Sa'labah datang kepada Nabi, ya Rasul, saya tolong didoakan. Sama Nabi didoakan. Ketika kemudian Sa'labah itu sukses, kambingnya banyak, ternaknya banyak, tidak pernah masuk masjid lagi. Sampai Rasulullah tanya, aina Sa'labah? Sa'labah ini kemana? Dibilang sama sahabat, Sa'labah begini ya Rasulullah. Itu loh. Maka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah ketika kita diuji oleh harta duniawi. Dan orang yang diuji dengan harta duniawi itu hisabnya juga semakin berat. Clear ya Bu? Makanya kalau kita ambil posisi orang itu seharusnya ilmu agamanya juga bagus, harta bagus itu oke. Kalau memang harta tidak ada, setidak-tidaknya ilmu agamanya bagus. Baik, clear ya? Jadi yang kedua, ibadah. Ihsan di dalam masalah ibadah berarti ibadah kita itu harus berkualitas. Jangan hanya sekedar gugur kewajiban, jangan hanya sekedar pokoknya sholat, jangan hanya sekedar gerakan tubuh, tapi kita berupaya semaksimal mungkin berkualitas. Nomor 3, ada ihsan di dalam masalah akhlak. Nah ini juga penting. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dulu pernah saya sampaikan, orang yang akhlaknya jelek itu bisa menghabiskan amalan-amalan baiknya. Pak, ihsan di dalam masalah akhlak iki piye? Ihsan di dalam masalah akhlak itu berarti punya akhlak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dulu pernah saya ceritakan satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah itu diberitahu sama para sahabat,
inna fulanata tulkaru bikathroti sholatiha wasiyamiha wasodakotiha. Ada seorang wanita itu yang dia itu dikenal banyak sholat, banyak puasa, banyak sodakoh. Nah, kemudian para sahabat bilang ke hadapan Nabi, ya, orang wanita ini tu'di jironaha bilisaniha. Wanita ini senengane dolimi tonggone dengan apa tadi? Bilisaniha, dengan mulutnya. Wis pokoknya omongannya senengane ngelarani wong. Nabi jawabannya singkat, pendek, simpel. Ya finar. Wanita ini ada di dalam neraka. Kira-kira jenengan pas ketika membaca hadis ini yang jenengan pikirkan apa? Keadilan Allah? Ada orang yang bertanya pas ketika ngaji sama saya, Ustadz, masa sih hanya gara-gara sepacam itu bisa masuk ke dalam neraka? Dia mempertanyakan konsep keadilan Allah. Saya cuma bilang, konsep keadilan Allah itu menurut logika manusia ataukah menurut wahyu? Kalau kita mengatakan konsep keadilan Allah itu berdasarkan logika kita, wah, seperti Mu'tazilah kita nantinya. Itu tidak batuk, Pak. Tapi saya jawab, kenapa orang yang tadi itu sholatnya bagus, termasuk tahajudnya bagus, puasanya banyak, sodakonya banyak, gara-gara mulutnya ini dia bisa masuk neraka? Saya bilang begini, nanti itu di yaumal qiyamah ada orang yang bangkrut, muflis namanya. Ada orang yang mati membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat, kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi dia meninggal dengan membawa dosa-dosa sosial. Dan dia belum minta maaf sama orang yang disakiti tadi, yang didolimi tadi. Maka nanti di yaumul qiyamah pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang disakiti, Bu. Kita hitung-hitungan umpamanya, jenengan pulang membawa 1 juta kebaikan. Tapi ternyata kemudian yang jenengan sakiti itu berapa kali juta? Ya otomatis toh jenengan tekor. 1 juta kebaikan itu akan diambil diberikan kepada orang yang didolimi. Akhirnya jenengan nggak punya kebaikan sama sekali. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan iya finnar, itu benar. Karena sudah tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Dan masih banyak orang-orang yang didolimi, ya, sementara pahalanya dia sudah habis, maka dosa orang yang didolimi diambil, diberikan kepada orang yang dolimi. Yang tadinya meninggal membawa pahala banyak, sekarang pahalanya habis, tergantikan dengan dosa-dosa orang yang didolimi. Maka pantas orang ini masuk dalam neraka. Itu maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata memang kedoliman menyakitin orang itu bisa menghabiskan amalan ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Hati-hati. Kadangkala kita sudah sok-sokan ngaku hafal Quran kok, Pak. Emangnya hafal Quran itu bisa jamin masuk surga? Aku setiap hari jamaah, emangnya jamaah itu bisa jamin? Tapi gimana mulut kita ini? Makanya ihsan di dalam masalah akhlak itu setidak-tidaknya jaga karakter kita, etika kita sama orang. Terutama yang paling banyak kita lakukan itu masalah mulut. Ibu, di antara alasan kenapa di neraka itu yang terbanyak wanita itu apa toh? Nabi Muhammad SAW mengatakan kumtu ila babin nar, saya berdiri di pintu neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Di antaranya ini. Betul apa enggak, Bu? Bapak-bapak ya iya, soalnya ketularan ibu-ibu kan gitu. Itu.
Akhlak itu penting. Ketika yang namanya Luqman Al-Hakim setelah mengajarkan tauhid, yang diajarkan Luqman apa yang nomor 2? Akhlak. Setelah Luqman mengatakan ketika mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Di bawahnya Pak. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Setelah tauhid baru akhlak. Banyak orang itu tauhidnya bagus loh. Tauhidnya bener, lurus, tapi akhlaknya gak bener. Sama orang itu Masya Allah. Masya Allah, di Malang itu di Malang. Kalau di sini bawa alam. Di sini tidak ada tuh, tidak ada bedanya kan? Tidak ada beda. Betul Pak, di Malang itu akidahnya Masya Allah lurus, gak mau syirik, gak mau, tapi sama orang gampang sekali ngelokni wong. Jangankan untuk duduk bersama, salaman saja tidak mau, karena dianggap bukan kelompoknya. Bu, ada gak di sini? Ngucapin salam gak mau jawab, hanya gara-gara dianggap ahlul bid'ah. Masya Allah. Di Malang. Ngaji pun kalau tidak dengan kelompoknya tidak mau, karena dianggap semuanya syubhat. Betul, itu klek-klekan. Sekian banyak takmir wadul sama saya. Bener Ustaz, jadi kacau masjid kita ini Ustaz. Kacaunya gimana? Ya, sampai ibu-ibu tanya wadul, Ustaz kalau diberi salam tidak pernah jawab itu. Kenapa? Tidak tahu saya, tidak pernah mau. Salaman juga enggak mau. Senyum saja juga enggak mau. Halo, Kusnudon mungkin loro untu paling. Tapi ingat kata Rasulullah, tabassumu kali akhi kalaka sodaqotun kan. Dan Rasulullah mengatakan, wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun Anda ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Wong senyum saja tidak mau. Duduk bersama saja tidak mau. Jawab salam tidak mau, padahal podo muslimi, podo islami. Katanya akidahnya lurus. Kalau jenengan amati di dalam kitab-kitab tauhid, akidah itu sejajar dengan akhlak. Seharusnya semakin bagus tauhidnya, semakin bagus akhlaknya. Padahal kalau di dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas sama orang kafir tapi berkasih sayang kepada sesama muslim. Ayolah sesama muslim. Dulu bolak-balik saya sampaikan di sini, perbedaan pendapat itu jangan membuat kita jadi punya akhlak yang enggak baik. Ya, perbedaan pendapat jangan membuat kita tidak punya akhlak yang baik. Tetap kita punya prinsip Al-Quran dan Sunnah, tapi akhlak juga menjunjung tinggi. Nah, jadi ihsan dalam akhlak itu yuk ayo akhlak yang baik sama orang. Masa sih kita senyum sama orang enggak bisa? Kenapa toh? Halo, masa kita senyum saja sama orang kok enggak bisa, itu kenapa sih? Kalau kita bermusafahah sama orang, ya, dua orang sedang bermusafahah, itu efeknya apa dalam hadis Nabi? Dosa dari dua orang yang bersalaman ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak mau salaman saja? Teman saya wadul, saya Ustadz, ketok itu saya lihat sendiri. Salaman, sing di tengah kene iki dilompati gak salaman. Iki nyopo? Sing ini sak kelompoke melaku di kini duduk kelompoke. Sing disalami mek kelompok itu. Emangnya bukan kelompok itu najis atau piye? Lek mlebu nang majite metu titik dipel jadi najis itu. Ya, Ibu, Bapak dimuliakan oleh Allah. 3 sudah. Ihsan di dalam akidah. Yang kedua, ihsan di dalam
ibadah. Ketiga, ihsan di dalam akhlak. Yang nomor 4 namanya muamalah dunyawiyah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW ke pasar. Nah, ke pasar. Ada orang itu jualan kurma. Bagus kurmanya di atas itu. Nabi Muhammad kemudian memasukkan tangannya. Ternyata kurma yang dibawa itu jelek-jelek. Nabi kemudian mengatakan, laisa minna man ghasya. Bukan termasuk umatku orang yang menipu semacam ini. Ini muamalah duniawiyah yang tidak ihsan dia. Ada orang beli ke dia kelihatannya bagus, tapi nanti sampai rumah begitu dibuka jelek semua. Orang semacam ini tidak pernah diakui sebagai umat Muhammad SAW. Muamalah kita dalam dunia ini kan seperti kita dagang. Nun sewu, ada seorang guru dari sini. Kalau ada seorang guru ada ihsan, muamalah ihsan di dalam guru itu apa? Gelem gajine, gelem bayarane, tapi lek kongon ngajar rasa-rasen. Mlebu nang sekolahan absen cetet. Mlebu nang kelas, halaman berapa, Dik? Halaman 30. Oke, kerjakan halaman 30 sampai 40, kerjakan. Metu nang jobo. Rokokan, ngopi, cedah-cedut. Ini bukan ihsan itu. Ada semacam itu? Banyak. Makanya kemudian kader-kader kita itu kayak apa? Makanya kita paling mengkritisi. Makanya tadi saya bilang di situ, ada orang-orang yang bekerja di amal usaha kita, tapi tidak mau mengurusi amal usaha kita. Ketika ditanya, ayo kenapa sih nggak ngurusin amal kita ini? Dia ngomong, saya di sini cuma mengajar, saya ini cuma bekerja. Makanya betul dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Banyak di kota Malang. Kalau di sini, enggak ada kan Ibu ya? Enggak ada bedanya kan? Diajak ngurusi organisasi enggak mau. Ditanya kenapa? Loh ngaku nih mek kerja kok golek duit kok, bukan ngurusi organisasi. Wes, di dalam Kabupaten Daud dibilang, sudah orang model seperti ini dipecat saja dah. Mek gelem duit tok tapi gak gelem soro. Sama jadi guru juga begitu. Mek gelem gak bayaran tok tapi ngajari aras-aras. Itu kalau di dalam surat Al-Mutaffifin itu namanya mental mutaffif. Memang di situ ada kalimat wailul lil mutaffifin, tapi jenengan jangan salah paham bahwa kata-kata mutaffifin itu memang tidak hanya sekedar dalam masalah timbangan. Masalah timbangan itu bagian daripada mental mutaffif. Makanya Syekh Al-Utsaimin menyebut mutaffif itu berarti orang yang menuntut hak tapi dia itu tidak mau kewajibannya. Itu mental mutaffif, dan ini berarti tidak ihsan. Ini tidak ihsan. Kalau di Malang sana itu ada mahasiswa, begitu lahir bayinya dipateni. Tak guyoni, iku senengane mek gawe tok, gak gelem ngeramut. Ada yang ditaruh di kaleng biskuit, masya Allah. Karena kebetulan di tempat saya itu perguruan tinggi itu banyak. Semakin ditemukan banyak bayi-bayi yang dibuang. Mek gelem gawe tok gak gelem ramut, itu namanya ndak ihsan itu. Ndak ihsan. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah 4 aspek yang memang harus betul-betul kita jaga dalam kehidupan kita. Ya, mulai akidah kita harus ihsan, ibadah kita harus ihsan, akhlak kita harus ihsan, dan muamalah dunyawiyah kita harus ihsan. Jenengan yang jadi pebisnis, jadi pedagang-pedagang yang ihsan. Kalau Rasulullah dagang itu, ketika dagang kain, Rasulullah bilang ini jelek kainnya, ini kainnya bagus, ini kainnya cacat. Itu Rasulullah ihsan seperti itu. Kita ini kadang-kala jualan buah di pinggir jalan ditulis 5.000. Ditulis 5.000, orang datang. Oh, 5.000 ya Pak? Nggih 5.000. Mana 5.000? Itu yang di bawah itu yang jelek-jelek 5.000. Kecelek. Banyak semacam itu. Dan ternyata ini berapa? 5.000, iya 5.000 dicupukno. Beli yang 5.000 1 kilo, oke, dicupukno sing elek-elek. Ternyata tulisan itu hanya sekedar apa?
Nah, itu berarti muamalah dunyawiyah yang tidak ihsan. Insya Allah kita ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa ihsan dalam segala hal. Saya tambah sedikit 5 menit boleh? Boleh. Di hadis yang terusan innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai', itu Rasulullah melanjutkan, wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Jika kamu membunuh, maka berihsanlah dalam masalah membunuh. Lah bingung toh jenengan. Yang dimaksud oleh Rasulullah al-qitlah di situ itu satu, pas ketika peperangan. Tidak boleh mutilasi, itu tidak boleh. Makanya pas ketika di dalam Al-Qur'an kalau kita melihat membunuh musuh itu yang paling pas dorbar riqab. Nih, sekali tebas mati sehingga orang itu tidak tersiksa. Ketika kemudian ada hukum namanya hukum pancung, maka yang diapa ini? Itu. Jadi dalam masalah kisos itu pun juga harus ihsan. Itu namanya kalau kamu membunuh, berihsanlah di dalam masalah membunuh. Termasuk di situ itu kalau kita itu menyembelih. Nah, ketika menyembelih itu wa idza dabahtum kata Nabi falyuhsin atau fa'ahsinu adibhata. Kalau kalian itu menyembelih maka berihsanlah di dalam masalah menyembelih. Dilanjutkan oleh Nabi falyuhidda syafrotahu, maka hendaklah dia itu menajamkan pisaunya. Loh, sampai kita menyembelih hewan pun sama Nabi disuruh ihsan. Berbuat baik yang tajam, dihadapkan ke kiblat, dijauhkan dari hewan-hewan yang akan disembelih. Makanya kita nanti akan ketemu kenapa sih Nabi Muhammad itu melarang kita pipis di tanah terbuka yang itu ada lubang tempatnya semut. Kenapa? Itulah ihsan kepada makhluk yang namanya hewan. Siapa tahu pas ketika jenengan pipis semutnya lagi upacara di situ. Pas enak-enak upacara atau rapat jenengan pipisin itu. Loh, itu kan Islam sampai segitunya. Kenapa di rumah kita di kamar mandi itu para ulama tidak membolehkan kita membuang air pewanas di tempat itu. Itu ihsan. Karena di tempat itu diantaranya tempatnya siapa? Nah itu. Ihsan itu dalam segala hal memang. Menyembelih harus ihsan, pipis harus ihsan dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya dalam segala hal kita harus ihsan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan suatu saat nanti kita akan bicara tentang ihsan yang mungkin dalam keseharian. Makan secara ihsan itu kayak apa? Belum terbahas di sini. Ya, nuntut ilmu yang ihsan itu yang kayak apa? Belum terbahas di sini kan. Dan seterusnya. Saya punya kitab yang bagus namanya Sahih Adabil Islamiyah. Itu membahas tentang bagaimana ihsan, adab mulai dari tidur sampai tidur itu ada adabnya, ada etikanya, ada ihsannya. Termasuk cara ketika jenengan makan itu juga ada ihsannya. Nanti suatu saat ketemu kita akan bahas tentang hal-hal semacam itu. Yang keseharian saja nanti kita bisa bahas insyaallah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita diistiqamahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan negara kita, negara Republik Indonesia kita ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron kasiro, jazakumullah khairan kasiro, Ustadz Junari SAG dari Malang. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat pencerahan yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kajian ini kita tutup, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk kajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah tanggal 13 Agustus 2023 di halaman Masjid Al-Amin. Sebagai pembicara insyaallah akan hadir Ustadz Dr. Haji Sam'un dari Surabaya. Yang berikutnya untuk khotib Jumat Pekan di Masjid Al-Amin, insyaallah akan hadir Ustadz Anang Wahid LC dari Trenggalek. Dilanjutkan kajian Ibu-Ibu As-Sakinah sore hari. Kajian dimulai pukul 16.00 sampai pukul 17.00. Sebagai pembicara insyaallah Ustadz Anang Wahid LC MH dari Trenggalek. Untuk jihad di Muhammadiyah, biar jihad ekonomi yang digalakkan oleh pimpinan pusat dan pimpinan sampai ke ranting ini sukses, tentu harus kita bersama-sama untuk memperjuangkannya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu yang mau beli minyak goreng silakan nanti menghubungi Ustadz Yudi Ferianto. Dan yang terakhir, infak pagi hari ini terkumpul Rp2.130.000. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsira. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.